Wih, ada kabar heboh banget nih buat para pegiat saham di Indonesia. Siap-siap karena ada satu raksasa sawit dari Inggris yang bakal segera IPO di bursa kita. Bukan main-main ini. Dan benar aja, begitu beritanya nyebar, kalimat ini langsung viral di mana-mana. Retail unyu siap nyawit. Udah kayak jadi slogan wajib ya. Kalian yang sering nongkrong di forum saham pasti udah lihat kan seliuran di mana-mana. Gila sih semangatnya. Oke, sebelum kita ikutan euforia, kita bedah dulu yuk. Sebenarnya siapa sih perusahaan ini? Apa yang bikin mereka begitu istimewa sampai semua orang heboh banget kayak gini? Nah, ayo kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini ya, fenomena retail unyu siap nyawit. Jadi tanggal 16 April 2026 itu jadi hari di mana pengumuman ini keluar dan langsung boom, bikin gelombang antusiasme yang gede banget dari para investor retail kita. Jadi, ini dia nih biang kerok kehebohannya. Anglo Eastern Plantations atau AEP, ini tuh pemain kelas kakap di Bursa Efek London. Nah, mereka mau bawa anak usahanya yang ada di Indonesia, yaitu PT AEP Nusantara, buat IPO di sini, di Bursa Efek Indonesia. Kebayangkan, ini perusahaan top dunia yang mau go public di rumah sendiri. Nah, sekarang yuk kita kenalan lebih dalam sama si calon emiten baru ini. Kita lupain dulu hype-nya sejenak, kita intip dalamannya fundamental bisnisnya kayak apa. Ternyata AEP Nusantara ini bukan pemain baru. Dulu itu namanya PT Sawit Graha Manunggal atau SGM. Dan asetnya, wow, jangan kaget. Mereka kelola hampir 19.000 hektar kebun sawit premium di lokasi strategis banget, Kalimantan Tengah. Gede banget kan? Ada beberapa hal kunci nih yang bikin mereka menarik. Pertama, karena dipegang Inggris, standarnya itu standar internasional. Rapi, efisien, pokoknya pro. Kedua, asetnya fokus banget di Kalimantan. Yang kita tahu adalah surganya sawit produktif. Ketiga, mereka ganti nama biar lebih berasa Indonesia. Dan yang terakhir, dan ini penting banget buat IPO, kepemilikannya udah bersih 100% punya induknya. Jadi udah siap banget buat melaju. Nah, ini dia pertanyaan yang paling bikin penasaran. Kenapa coba perusahaan yang udah nyaman listing di London kok mau repot-repot IPO lagi di Jakarta? Ada apa gerangan? Ternyata jawabannya strategis banget. Jadi gini, di London sana mereka ngerasa sahamnya kurang dihargai alias undervalued. Nah, di sisi lain mereka punya tumpukan kas dalam bentuk rupiah di sini. Jadi daripada pusing sama resiko nilai tukar kalau duitnya dibawa keluar, yang mendingan sekalian aja IPO di Indonesia. Mereka bisa dapat valuasi yang lebih baik, plus dana segarnya langsung dalam rupiah buat ekspansi di sini. Cerdas banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal ngintip mesin pencetak uang mereka yang ada di Kalimantan. Kenapa sih aset mereka ini berharga banget? Coba lihat datanya deh. Lihat deh grafiknya. Produksi tandan buah segar mereka itu naik 14% cuma dalam setahun. Ini artinya apa? Artinya pohon-pohon sawit mereka itu lagi di usia emas, lagi produktif-produktifnya. Ini ciri-ciri perusahaan yang lagi tumbuh kencang. Nah, angka ini nih yang bikin geleng-geleng kepala. Produktivitas lahan mereka itu mencapai 20,4 ton per hektar. Angka ini tinggi banget di industri sawit. Artinya, mereka jago banget memaksimalkan setiap jengkal tanah yang mereka punya. Efisien banget. Penasaran gak sih rahasianya apa? Ternyata bukan cuma soal pupuk biasa. Mereka itu pakai teknologi pertanian modern, bahkan sampai memanfaatkan pasukan khusus berupa kumbang kecil untuk membantu proses penyerbukan. Keren kan? Inovatif. Terus, uang hasil IPO-nya mau dipakai buat apa? Tenang, rencananya jelas banget. Mereka mau bangun pabrik baru, perbaiki infrastruktur kayak jalan dan saluran air biar makin lancar, dan tentunya buat mengakuisisi lahan baru. Ini adalah peta jalan mereka untuk jadi lebih besar lagi. Tapi tunggu dulu, jangan keburu nafsu. Setiap investasi itu selalu ada dua sisi ya. Ada peluangnya, tapi ada juga risikonya. Kita harus lihat dua-duanya biar adil. Sisi positifnya emang bikin ngiler sih. Induknya itu super tajir, punya kas 245 juta dolar. Jadi ada potensi bagi-bagi dividen jumbo. Manajemennya juga berstandar internasional. Plus mereka udah peduli lingkungan loh, dengan punya pembangkit listrik dari limbah sawit. Paket komplit deh. Tapi, ini sisi yang harus kalian waspadai. Karena lagi heboh-hebohnya, ada kemungkinan harga IPO-nya jadi kemahalan. Mereka juga punya catatan soal isu sengketa lahan di masa lalu. Belum lagi resiko aturan pemerintah yang bisa berubah tiba-tiba atau tantangan jangka panjang dari regulasi lingkungan Uni Eropa. Nah, ini semua harus jadi pertimbangan.
Oke, kita sudah sampai di bagian akhir. Setelah kita bedah semua dari A sampai Z, jadi gimana nih? Ikutan nyawit atau nonton dari pinggir aja? Jadi gini, IPO ini sebetulnya lebih dari sekedar nambah satu emiten baru. Ini adalah momen pulang kampungnya sebuah aset nasional kelas dunia. Aset yang ada di tanah Indonesia sekarang bisa kita miliki langsung sahamnya. Ini momen yang cukup penting loh buat pasar modal kita. Nah, sekarang giliran kalian yang jawab. Menurut kalian, para retail unyu di seluruh Indonesia, IPO ini bakal jadi pesta cuan yang bikin portofolio hijau royo-royo, atau cuma euforia sesaat yang nanti malah bikin nyangkut? Coba kalian tim mana? Tim optimis atau tim waspada? Tumpahkan semua pendapat dan analisis kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi rame-rame di sana.